Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Riga SPD MSI dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka terhadap Kemampuan Kognitif Siswa SMA kelas 11 pada materi asam basa. Baik, pada penelitian kali ini tentu tidak akan terlepas dari namanya latar belakang, di mana peneliti dalam pembuatan makalah sangat tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan kita saat ini, yaitu kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ia yang menuntun siswa untuk mencapai kemampuan yang ingin mereka kuasai. Namun, pada 2 tahun belakang terjadi perubahan kurikulum, yang dimananya pada awalnya Indonesia menggunakan kurikulum 2013 beralih menjadi kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini tergolong sistem yang baru yang harus perlu dikaji lagi untuk keefektifan dan rehabilitasnya. Namun Kemendikbud berkata lain. Dalam penerapannya, kurikulum ini tidak melalui tahap pengujian yang terlebih dahulu, melainkan langsung mengaplikasikan kurikulum pada sistem pendidikan sekarang. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat apakah ada dampak yang disebabkan terjadi pada perubahan kurikulum ini terhadap kemampuan kognitif siswa. Apakah kualitas penerus bangsa semakin meningkat karena kurikulum baru ini atau malah sebaliknya? Pada dunia pendidikan yang telah berkembang sekarang, tentunya guru tidak hanya memiliki peran untuk membentuk intelektualitas siswa itu sendiri, namun ada beberapa faktor yang dapat membentuk dari siswa itu, di mana salah satunya adalah kurikulum, di mana kurikulum ini seperti kita ketahui telah mengalami perubahan pada beberapa tahun belakang, terutama di Indonesia, di mana penelitian ini akan bertujuan untuk menyelidiki pengaruh perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka terhadap kemampuan kognitif siswa dalam memahami dan menguasai materi asam basa di tingkat sekolah menengah atas. Dalam pemahaman yang lebih baik tentang dampak perubahan kurikulum ini, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membantu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang kompeten dan memiliki daya saing di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang perubahan kurikulum dan dampaknya pada kemampuan kognitif siswa, sehingga dapat memiliki dasar untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran kimia di tingkat sekolah menengah atas, serta mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas di Indonesia. Ada pun rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu adakah pengaruh perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka terhadap kemampuan kognitif siswa saat menguasai materi asam basa. Kemudian untuk batasan masalahnya, di mana penelitian ini memiliki batas masalah. Pertama itu, penelitian ini hanya berfokus melihat dampak dari perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka terhadap kemampuan kognitif siswa. Yang dilihat itu adalah pengaruh dari kemampuan kognitif siswa ketika mengalami masa transformasi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Kemudian Tujuan masalah ini adalah untuk membandingkan tingkat pemahaman siswa tentang konsep asam basa ketika mereka mengikuti kurikulum 2013 dan ketika mereka mengikuti kurikulum merdeka. Kemudian untuk mengetahui adakah dampak yang ditimbulkan dari perubahan kurikulum merdeka ini. Apakah kemampuan kognitif siswa akan menjadi meningkat atau malah sebaliknya. Kemudian untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan kurikulum pada kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi asam basa. Kemudian untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekolah menengah atas. Kemudian hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada guru dan pengembang kurikulum dengan meningkatkan pendekatan pembelajaran pada materi asam basa. Manfaat selanjutnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwajib dalam mengambil kebijakan pendidikan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kurikulum yang ada.
Baik, untuk selanjutnya adalah kajian teori, di mana kajian teori yang pertama itu akan membahas tentang kurikulum, di mana seperti kita ketahui kurikulum ini merupakan sebuah alat yang untuk membantu dan mengatur si siswa dalam memahami atau menggapai suatu kemampuan yang ingin mereka gapai. Kurikulum ini yang pertama yang akan dibahas adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum 13 merupakan kurikulum yang pada dasarnya itu berfokus pada guru. Namun berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini lebih berfokus pada si siswanya, di mana si siswa diharapkan dapat berekspresi dan berkolaborasi sesama temannya untuk mendapatkan kemampuan yang ingin mereka gapai. Baik, selanjutnya untuk peranan guru, di mana untuk kurikulum 2013 peranan guru disebutkan sangatlah berkurang, di mana dalam penyusunan silabus tidak lagi dilakukan oleh guru. Guru hanya melakukan apa yang telah tertulis pada silabus yang telah ditulis oleh pengembang kurikulum pemerintah. Tugas guru hanya sebatas publikasi rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan penilaian pembelajaran. Baik, selanjutnya untuk peranan guru pada kurikulum Merdeka, di mana terdapat peran guru pada kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah guru menjadi penggerak suatu komunitas belajar bagi rekan-rekan guru di sekolahnya. Kemudian guru menjadi agen perubahan dalam peningkatan kualitas kepemimpinan peserta didik. Kemudian guru berperan untuk menciptakan wadah dan forum diskusi dengan guru lainnya. Kemudian guru menjadi penggerak untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, damai, dan kenyamanan sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian guru harus selalu mengembangkan dirinya. Kemudian keenam, guru sebagai motivator bagi guru lainnya maupun peserta didiknya. Sebagai perbandingan, pada kurikulum 2013 peranan guru lebih berfokus dalam penyiapan materi dan tugas-tugas akademis yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional. Berbeda halnya dengan peran guru ketika menggunakan kurikulum Merdeka, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran, mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar, dan guru harus belajar mandiri. Dan guru harus secara mandiri untuk belajar lebih mengelola kelas agar pembelajaran lebih fleksibel, kreatif, dan responsif. Kemudian selanjutnya faktor perubahan kurikulum, di mana menurut Sutopo dan Sumanto 1991 ada beberapa pandangan mereka yang menyebutkan bahwa kurikulum itu dapat berubah ketika yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia dari kekuasaan kaum kolonialis. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dan dalam suatu sistem pendidikan yang tidak sesuai oleh cita-cita nasional mereka. Kemudian selanjutnya perkembangan iptek, di mana perkembangan iptek ini sangatlah pesat, terutama pada sistem pendidikan saat ini, di mana di satu pihak perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan keterbukaan teori-teori yang lama. Di lain pihak perkembangan di dalam ilmu psikologi, komunikasi, dan lainnya menimbulkan keterbukaan teori, cara-cara baru, dan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya data hasil pembahasan, di mana setelah ditampilkan data sebagai berikut. Data yang digunakan untuk analisis hasil belajar aspek kognitif siswa adalah hasil post-test materi asam-basa, di mana hasil penelitian ini didapatkan rata-rata post-test sebesar 81,17. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan presentasi ketuntasan belajar siswa secara klasikal itu diperoleh sebesar 86,67% dari 26/30 siswa yang mencapai ketuntasan. Hal ini tentu mencapai ketuntasan batas minimal sekolah sebesar 75%. Analisis ketercapaian kompetensi kognitif siswa mengindikasikan pemahaman siswa yang lebih baik dan kemampuan pencapaian aspek kognitif siswa. Namun terdapat beberapa indikator di mana sebagian siswa masih mengalami kesulitan, terutama dalam soal perhitungan dan analisis pH larutan yang tidak dikenal. Kemudian pada kurikulum Merdeka, hasil belajar peserta didik untuk kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan menggunakan e-modul asam-basa berbasis guided discovery learning lebih tinggi secara signifikan dari hasil belajar peserta didik secara kontrol yang dibelajarkan tanpa menggunakan e-modul. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini
didapatkan bahwa hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hasil belajar aspek kognitif peserta didik setelah penerapan kurikulum Merdeka. Meskipun sebagian besar siswa berhasil memahami materi asam basa dengan baik, masih terdapat beberapa indikator di mana sebagian siswa mengalami kesulitan, terutama pada soal perhitungan pH yang tidak dikenal. Perubahan ke kurikulum 2013 kurikulum Merdeka ini memiliki dampak yang positif pada hasil belajar aspek kognitif siswa dalam memahami materi asam basa. Namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam pemahaman konsep yang lebih dalam lagi, terutama itu perhitungan, serta perlu dilakukannya upaya peningkatan minat dan motivasi belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dalam lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.